Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terbaru, akhirnya Yosef mengakui siapa pemilik nasi goreng di TKP. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, masih terus menjadi misteri. Kapan berakhir? Belum ada tanda-tanda polisi akan mengumumkan siapa pelakunya dalam waktu dekat. Harapan publik kasus pembunuh Subang segera terungkap sempat muncul saat Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda, Jawa Barat Irjen Suntana dalam satu acara di Subang, Jawa Barat pada tanggal 15 Desember lalu memberikan signal gembira soal kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini. Pada kesempatan itu Kapolda mengatakan, dari hasil pemeriksaan para saksi kini telah didapatkan sejumlah nama yang diduga merupakan dalang pembunuh ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dalam waktu dekat sudah mengarah pada nama-nama tersangka. Mohon doa restunya, kata Kapolda Suntana. Namun setelah 12 hari bergulir, hingga hari ini Senin tanggal 27 Desember tahun 2021, pernyataan Kapolda itu belum ada tanda-tanda kasus pembunuh ibu dan anak di Subang akan segera berakhir. Bahkan bisa jadi polisi semakin bingung mengingat salah satu saksi pembunuh ibu dan anak di Subang yakni Yosef Subang belak-belakan memberikan pengakuan. Sebagaimana diketahui, Yosef Subang adalah yang paling sering berurusan atau dipanggil polisi. Tak heran, jika Yosef merupakan yang paling dicurigai sebagai pelaku atau dalang di balik terjadinya pembunuh ibu dan anak di Subang. Yosef Subang suami Tuti sekaligus ayah dari Amel buka-bukaan soal nasi goreng yang ditemukan penyidik di rumah TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 atau pada hari ditemukannya jenazah Tuti dan Amel dalam bagasi mobil Alphard. Meski tidak secara eksplisit menyebut nasi goreng itu bekas makan pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, yang dilihat desjabar.com Senin tanggal 27 Desember tahun 2021, Yosef Subang menegaskan bahwa nasi goreng itu bukan milik atau bekas makan korban Tuti ataupun Amel. Keyakinan Yosef Subang itu dikatakannya setelah melihat bukti berupa foto yang ditunjukkan penyidik mengenai bungkusan nasi goreng dan makanan lain dalam aluminium foil, terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Menurut Pak Yosef, cara penyajian makanan nasi goreng itu bukan atau tidak sesuai dengan kebiasaan almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Selain itu, Yosef Subang menegaskan saat dirinya mau berangkat dari rumah TKP Tuti ke rumah Mimin istri mudanya, malam itu tidak ada atau tidak terlihat ada makanan di atas meja makan. Saya tidak makan di rumah Tuti, waktu itu. Maka waktu saya pulang di rumah Bu Mimin, istri mudanya, saya buat nasi goreng sendiri jam 1 malam, ujar Yosef Subang.